Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitriyanti dengan NIM 20040200018. Baik, saya perkenalkan dari mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan membahas materi mengenai tentang manajemen modal kerja untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen keuangan yang mana diajarkan oleh dosen pengampu Ibu Kiki Wulandari. Mari kita lanjut untuk membahas materinya. Manajemen modal kerja. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari inilah yang disebut dengan modal kerja atau working capital. Pengertian manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Yang kedua, tujuan modal kerja yaitu adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang segera harus dilunasi. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional, yaitu konsep fungsional berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Jenis modal kerja, di sini yang pertama ada modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal kerja primer atau primary working capital, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Selanjutnya ada modal kerja normal atau normal working capital, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Selanjutnya yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal kerja variabel dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama ada modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kebijakan modal kerja. Di sini kebijakan modal kerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kebijakan konservatif, di mana merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian manajemen keuangan permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian manajemen keuangan permanen dan manajemen keuangan variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Yang ketiga, kebijakan moderat. Kepada kebijakan ini, manajemen keuangan permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan manajemen keuangan
variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Penentuan kebutuhan modal kerja. Yang pertama itu ada metode keterkaitan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, periode terikatnya modal kerja, dan yang kedua, pengeluaran kas setiap hari. Untuk perusahaan dagang itu ada kas, barang, piutang, dan kas. Untuk perusahaan industri, kas, bahan baku, proses produksi, barang jadi, piutang dagang, dan kas. 2. Metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali.